Meski sempat mangkir pada panggilan pertama karena masalah kesehatan, Edis akhirnya memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Ia mendatangi Polda untuk memberikan keterangan seputar kasusnya. Ya, hari ini Adis Adelia hadir untuk diperiksa sebagai saksi dalam kaitan penipuan yang dilakukan oleh suaminya. Tentunya kita tanya yang diketahui tentang bisnis suaminya, kemudian sejauh ini apa yang dia ketahui tentang aliran dana dari suaminya. Dia juga punya rekening. Apakah dia juga kemasukan aliran dana dari suaminya tersebut? Meski Edis tak tahu menahu soal bisnis yang dijalani Ferry suaminya, namun ia beserta penasihat hukum tetap menghormati hukum dan juga penyidik yang mencari tahu aliran dana haram sang suami. Kita akan bicara fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti yang ada, penyidik dengan alat bukti yang dimiliki penyidik, dan kami dengan alat bukti yang kami miliki. Saya rasa itu yang akan kami lakukan pada proses persidangan nanti. Kalau sekarang kan memang kapasitasnya penyidik, dia mau menjadikan seseorang sebagai tersangka. Dan dengan kapasitas penyidik juga, jika dia menganggap unsur-unsur pidana yang mereka tuduhkan terhadap klien saya sudah terpenuhi, maka Mbak Edis dijadikan tersangka, yaitu sekali lagi itu sah-sah saja. Kembali ke DSOS seputar obrolan selebriti masih bersama dengan Edis Adelia dan sudah bergabung dengan saya di sini ada kuasa hukum dari Edis, ada Mas Raditya Yosodiningrat atau biasa disapa dengan Adit ya. Mas Adit, tadi saya sempat nanya dengan Edis juga gitu, apakah dirasa ada kejanggalan terkait dengan penetapan Edis ini sebagai tersangka? Kejanggalan itu kita nggak bisa bilang iya dan nggak bisa bilang enggak, karena itu adalah wewenang penyidik. Penyidik yang menilai apakah Edis bisa jadi tersangka atau tidak. Tapi menurut keyakinan kami, Edis tidak dapat dijadikan tersangka karena dia tidak termasuk dalam kualifikasi dalam pasal yang diduga, yaitu pasal 5 Undang-Undang tentang pencucian uang TPPU. Di situ sangat-sangat tipis dan nggak bisa ada menyangkutkan Edis sama sekali, karena ada bunyinya adalah yang pada pokoknya seseorang yang menerima hasil yang diduga atau diperoleh hasil dari kejahatan, menikmati atau mentransfer atau dihadiahkan, seperti itu kan. Nah, Edis dalam hal ini nggak ada, dia harus mencurigai bahwa itu adalah hasil kejahatan atau menduga itu adalah hasil kejahatan, karena emang yang diberikan ke Mbak Edis itu adalah nafkah. Oke. Setiap bulan. Berarti kalau seandainya pasal seperti ini yang ditujukan kepada Edis, harusnya istri-istri para koruptor juga harusnya ditetapkan sebagai tersangka juga dong. Banyak, harus kalau banyak, begitu banyak, ya. banyak korban yang lain gitu. Lain kita. Benar, kalau anda kata istri koruptor itu jelas, Mbak. Istri koruptor, kan? Atau enggak istri pegawai negeri sipil yang yang pejabat negara atau hakim agung atau hakim MK semua. Yang memang sudah terlibat dengan kasus korupsi ya, Bapak. Bukan, tidak terlibat pun, dia punya standar limitasi gaji. Limitasi kita tahu sama tunjangannya berapa, gajinya berapa, tiba-tiba dia ngasih istrinya 200 juta per bulan, anaknya sekolah ke luar negeri, punya mobil Camry, punya Alphard, nah itu kita tanda tanya. Istrinya curiga dong, itu uang dari mana? Itu yang sepatutnya menduga. Tapi kalau untuk kondisinya Edis, dia tidak patut menduga seperti itu, mengingat profesi suaminya memang adalah seorang pengusaha di bidang batubara. Betul, kita sama-sama tahu lah pengusaha batubara kan hasilnya berapa uang yang dikain. Berapa sih, biar pemirsa mungkin ada yang belum tahu gitu. semua supaya pemirsa punya gambaran dengan jelas gitu, nggak menerka-nerka gitu loh. Misalkan gini aja, simpelnya ya Yuanita, misalkan di suatu komplek perumahan nih, ada orang lagi bangun rumah mewah banget. Rumahnya siapa tuh? Itu Haji Anu. Bisnisnya apa? Batu bara. Oh, pantes. Seperti itu. Dan kita juga tahu haji-haji di Kalimantan seperti apa gitu ya. Ya suami saya belum sampai seperti itu. Tapi kan kita tahu maklarnya aja. Banyak orang yang bilang maklar batu bara aja, brokernya aja hasilnya sudah banyak gitu ya. Apalagi di sini emang suami saya bergelut di bidang batu bara tersebut. Jadi memang hal yang sebenarnya sangat lumrah sekali sangat gitu ya. Sekali. Dan penetapan Edis sebagai tersangka ini pun juga turut menuai reaksi gitu ya dari ahli kriminolog, yaitu Bapak Adrianus Melialan. Coba kita lihat ini dia tanya. Boleh dikatakan dia bersalah 100%, tidak serta-merta menurut saya. Di satu sisi dia tidak mengetahui apa yang dilakukan atau uang itu berasal dari mana. Di sisi yang lain, saya yakin tidak mungkin seorang istri berani secara terus-menerus menanya detail pemberiannya dari mana. Perlu menjadi sebuah pelajaran bagi setiap orang, terutama istri dari pejabat atau lain sebagainya, agar ke depan setiap pemberian suami yang dianggap tidak wajar harus ditanyakan ke depannya.
Oke, berarti sebenarnya pemberian suami ditegaskan tadi bahwa hal yang sangat wajar gitu ya. Dan juga mungkin saya tegaskan sekali lagi wanita bahwa pemberian suami saya dari kami menikah sampai berkenalan dengan orang tersebut itu sama gitu. Jadi tidak ada kenaikan yang signifikan untuk saya mencurigai seperti itu. Jadi masih wajar sebatas nafkah suami terhadap istri. Oke, nah pada saat pemeriksaan itu nih pemeriksa Edis ini cukup lama sekali, hampir 11 jam dalam satu hari ya. Berkali-kali. Berkali-kali ya, bahkan Berkali. itu sekitar 109 pertanyaan kalau nggak salah. Kenapa bisa selama itu Mas Adit? Karena memang pertanyaan-pertanyaan mereka mencari di mana aliran dana Ferry kan. Dan dari rekening Mas Ferry itu ada ke Mbak Edis. Kita akhirnya breakdown dan tidak ada bukti menurut kami ya, tidak ada dari breakdown rekening yang di Mbak Edis terima, tidak ada bukti bahwa Mbak Edis menerima sesuatu jumlah yang signifikan, tidak ada bukti bahwa Mbak Edis sepatutnya menduga karena memang jumlahnya tetap per bulan ya kan, dan tidak ada kecurigaan di situ. Makanya itu Jadi maksudnya lama itu karena mereka tidak bisa menemukan bukti-bukti gitu kita terkait nggak itu. juga Atau bagaimana nggak, maksudnya? ya kita diskusi dan kita banyak tukar pikiran sama penyidik di sini kan. Emang kita pemeriksaan santai Mbak. Dan maka pemeriksaan tuh ini gimana? Nggak mendekat lagi kami debatable, kami diskusi dan itu yang membuat lama dan Penyidik banyak tapi pertanyaan. baik sekali ya. Penyidiknya sangat kooperatif dan sangat kooperatif, ya. pada kasus si Edis ini sangat kooperatif, Profesional sangat sekali. profesional, sangat berkeadilan, komunikasi dan sangat mereka benar-benar melihat nggak penting seperti upaya paksa dalam arti penahanan, nggak penahanan. Saya sangat bersyukur Karena memang nggak karena ada. tidak ada penahanan Mbak Edis dan tidak ada yang bisa yang dikenakan pasal penahanan. Biasanya mereka menggunakan wewenang kan. Dalam hal ini wewenang mereka sangat objektif dan mereka sangat benar-benar kita Oke, bersyukur dengan itu. baik yang dipermasalahkan berikutnya adalah karena ternyata rekening Edis ini tidak cuma menerima transfer dari sang suami, tetapi juga Edis mengirim uang ke rekening lainnya gitu ya. Coba nanti kita akan cari tahu, saya segera kembali selain satu ini.